Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Ayu Wahyuni, perwakilan dari kelompok 11 dengan NPM 22411208. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang presentasi analisis keuangan. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Rasio likuiditas terbagi ke dalam 3 jenis, antara lain yaitu 1. Ada rasio lancar. Rasio yang membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas atau kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada rasio cepat. Rasio yang menghitung kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek tanpa mengandalkan persediaan. Yang ketiga ada rasio kas. Rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas jangka pendek dengan kas yang dimiliki. Selanjutnya ada rasio leverage. Rasio leverage adalah rasio keuangan yang menentukan berapa banyak modal yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan nilai hutang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama ada leverage operasi. Rasio leverage operasi mengacu pada persentase atau rasio biaya tetap terhadap biaya variabel. Perusahaan yang memiliki leverage operasi tinggi menanggung sebagian besar biaya tetap dalam operasinya dan merupakan perusahaan padat modal. Perubahan kecil dalam volume penjualan akan menghasilkan perubahan besar dalam pendapatan dan laba atas investasi. Yang kedua ada leverage keuangan. Rasio leverage keuangan mengacu pada jumlah kewajiban atau hutang yang telah atau akan digunakan perusahaan untuk membiayai operasi bisnisnya, menggunakan dana pinjaman, bukan dana ekuitas. Benar-benar dapat meningkatkan laba atas ekuitas dan laba per saham perusahaan, asalkan peningkatan laba lebih besar daripada bunga yang dibayarkan atas pinjaman. Penggunaan pembiayaan yang berlebihan dapat menyebabkan gagal bayar dan kebangkrutan. Yang ketiga ada leverage gabungan. Rasio leverage gabungan mengacu pada kombinasi penggunaan leverage operasi dan leverage keuangan. Misalnya, ketika melihat neraca dan laporan laba rugi, leverage operasi mempengaruhi bagian atas laporan laba rugi melalui laba operasi. Sedangkan bagian bawah terdiri dari leverage keuangan, di mana laba per saham kepada pemegang saham dapat dinilai. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Arti dari rasio utilitas, istilah lain dari rasio aktivitas. Menurut Sherman adalah pemanfaatan aset perusahaan untuk menghasilkan profit, khususnya bagi shareholder yang telah mengeluarkan modal untuk membeli aset suatu perusahaan. Jika aset tidak dikelola dengan baik, akibatnya akan menimbulkan biaya atau beban dan menekankan profit yang akan diperoleh. Begitu juga sebaliknya, aset yang digunakan secara efektif akan menghasilkan keuntungan yang optimal, sehingga dapat mengontrol beban. Ada satu lagi pengertian rasio manajemen, istilah lain dari rasio aktivitas. Menurut Brigham dan Houston, yaitu ukuran untuk melihat aset yang dikelola oleh perusahaan, tujuannya untuk meraih manfaat ekonomis. Selanjutnya yaitu tujuan rasio aktivitas. Suatu perusahaan memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan rasio aktivitas. Yang pertama yaitu untuk menghitung lamanya perusahaan dalam menagih piutang ke kreditur selama satu periode. Yang kedua, untuk menghitung rata-rata hari dari penagihan utang atau day of receivable. Yang ketiga, untuk menghitung beberapa hari rata-rata persediaan barang yang tersimpan di dalam gudang. Yang keempat, untuk mengukur berapa modal kerja yang berputar dalam satu periode. Yang kelima, untuk mengukur perputaran aktiva tetap dalam satu periode dan untuk mengukur aktiva perusahaan dalam penjualan. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Ada banyak pengertian profitabilitas menurut para ahli. Di antaranya adalah
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Perusahaan dengan kemampuan menghasilkan laba yang baik menunjukkan kinerja perusahaan yang baik, sebab profitabilitas sering dijadikan sebagai ukuran untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber daya yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan dan manfaat rasio profitabilitas. Menghitung pemasukan laba perusahaan pada suatu periode akuntansi. Menghitung perkembangan laba yang diperoleh dibandingkan dengan periode akuntansi yang telah lalu. Menghitung kemampuan perusahaan untuk mengembangkan modal yang digunakan, baik berasal dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Menghitung laba bersih yang didapatkan oleh perusahaan setelah dikurangi oleh pajak dengan modal sendiri. Menilai posisi laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan yang didapatkan pada periode sebelumnya. Itulah berbagai tujuan dari rasio profitabilitas yang perhitungannya dilakukan oleh perusahaan. Berikut ini berbagai manfaat dari kalkulasi rasio profitabilitas, yaitu mengetahui perhitungan laba perusahaan dari satu periode akuntansi tertentu. Mengetahui besarnya perkembangan nilai laba perusahaan dari waktu ke waktu. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun ini dibandingkan dengan periode akuntansi sebelumnya. Mengetahui besarnya laba bersih perusahaan setelah dikurangi dengan pajak. Mengetahui seberapa produktif perusahaan tersebut dalam mengolah modal sehingga memperoleh laba serta keuntungannya. Selanjutnya yaitu ada rasio pertumbuhan. Rasio pertumbuhan atau growth ratio adalah sebuah rasio yang menunjukkan persentase pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nah, rasio pertumbuhan ini biasanya juga digunakan sebagai macam hal. Misalnya, perusahaan untuk menghitung pertumbuhan kinerjanya. Selain itu, rasio pertumbuhan ini juga dihitung dalam jangka waktu tahunan, meskipun terkadang lebih pendek sesuai dengan fungsi dari perhitungannya. Pertumbuhan ini juga mencerminkan sebuah keberhasilan bisnis maupun usaha periode di masa lalu dan bisa memprediksi pertumbuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Pertumbuhan yang semakin tinggi, maka itu mencerminkan penjualan perusahaan yang tinggi pula, dan ini tentunya berdampak pada profit dan nilai perusahaan yang tinggi pula. Selanjutnya, fungsi growth ratio. Menghitung kinerja perusahaan, seperti misalnya persentase dari kenaikan penjualan, kenaikan laba bersih, kenaikan hutang, kenaikan aset, maupun kenaikan harga saham. Melihat histori dari kinerja perusahaan dari waktu ke waktu. Membandingkan kinerja antar perusahaan. Pertumbuhan perusahaan mana yang lebih baik jika dibandingkan dengan satu sektor. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat rasio nilai pasar. Nilai rasio pasar tidak hanya memberikan manfaat untuk perusahaan saja, tapi juga mampu memberikan manfaat pada pihak investor. Nah, manfaat lain dari nilai rasio pasar adalah sebagai berikut. Sebagai tolak ukur perusahaan dalam memberikan imbalan investasi pada pihak investor melalui pembagian keuntungan dividen perusahaan. Yang kedua yaitu untuk investor, analisis rasio pasar adalah suatu rasio penilaian dan juga evaluasi dalam menjalankan investasi. Rasio nilai pasar kenyataannya mampu memberikan performa sekuritas di dalam pasar modal. Sedangkan dalam investasi jangka pendek, investor juga lebih berorientasi dalam mengejar capital gain, yang merupakan selisih antara laba yang diperoleh dari kegiatan jual beli, surat berharga, atau efek yang ada di lantai bursa saham. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.